Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kepanggihan malih sami sehat sedaya insyaallah nggih. Sehat, rezekinya lancar insyaallah nggih. Dan mudah-mudahan selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tentu kita dalam 2 minggu terakhir banyak kejadian dan kita bersyukur kita mesti dipertemukan lagi dalam kondisi yang insya Allah tetap semangat, insya Allah. Saya rasanya selalu kalau di sini tuh 2 minggu rasanya lama sekali gitu. Karena saya muternya banyak sekali gitu. Setelah 2 minggu baru ketemu sini lagi gitu. Rasanya panjang sekali gitu. Mudah-mudahan ini menjadi tanda terpautnya hati muslim itu dengan muslim yang lain, sebaiknya terpaut hati sehingga saling mendoakan. Jadi kalau jangan berpisah dengan jamaah yang lain di rumah saling mendoakan, kelingan gitu, kelingan sedulure teng nur huda gitu, insyaallah ya. Dan kita bermohon kepada Allah mugi-mugi sedaya nikmat ingkang kita tampi betul-betul saged kita manfaatkan kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngantos kita diparingi nikmat, jebul nikmatnya malah kagem maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita harus membuat kita tegak di dalam sholat kita. Sholat duha ini sebagai cara untuk memberi sedekah kepada sendi-sendi kita. Setiap sendi di dalam tubuh kita itu butuh sedekah. Rasulullah menyebutkan 2 rakaat sholat duha sudah menjadi sedekah buat sendi-sendi kita, insya Allah. Dan sholat-sholat yang lain yang jumlahnya sangat banyak. Nanti insya Allah kita pelajari sedikit demi sedikit. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah sehingga sedaya ilmu yang kita tampi betul-betul saged kita implementasikan, wujudkan di dalam bentuk amal ibadah insya Allah. Terakhir kita kemarin insya Allah sudah sampai di beberapa sub pembahasan ya, sebagaimana biasa insya Allah pembahasan pertama terkait dengan tamasya ke negeri akhirat insya Allah ya. Jadi kemarin sudah sampai kepada mengapa orang tidak mau sedo ya kan. Orang-orang Yahudi itu nggak mau cepat meninggal karena mereka berpikir bahwa kebahagiaan dunia itu hanya di dunia saja, kebahagiaan itu hanya di dunia saja, sehingga mereka ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Ayatnya Quran surah Al-Baqarah 94, 95, 96 yang kemarin sudah dibacakan di sini. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kata Allah Muhammad, katakan tuh sama orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa akhirat akhirat itu cuma milik kami, kalian itu nggak akan kebahagiaan. Kalau kamu yakin bahwa akhirat itu adalah tempat hidupmu yang baik, minta mati sekarang. Coba suruh mereka minta mati sekarang, maka dikatakan mereka nggak akan mau mati. Mereka nggak akan mau mati. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Mereka tidak akan mau mati selamanya. Dan ketahuilah mereka takut mati karena tahu mereka itu di dunia berbuat zalim dan Allah tahu kezaliman mereka. Maka di antara orang yang nggak mau mati itu adalah orang yang banyak dosanya. Gini bagi rumong soaket dosa yang konek mati jebul disiksa, maka mereka tuh nggak mau. Jadi kan tahu orang-orang Yahudi itu menyiksa orang Palestina aja segitunya gitu, dibom, pateni, subhanallah. Makanya orang-orang yang nggak mau mengingat mati
mereka mudah berbuat zalim, dan dengan itu mereka ingin hidup selama-lamanya, nggak mau mati, sebab tahu bakal dibalas. Jadi gitu. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Rangkaian ayat yang udah jalan baca kemarin terkait dengan sebagian orang nggak mau mati karena apa? Karena kezaliman mereka. Kita yakin siap mati kalau sudah siap bekal-bekalnya gitu. Ojo kok nggak ada dosa, kurang bekal aja kita masih takut mati, apalagi banyak dosanya, subhanallah. Ada satu masjid yang ibu-ibu pesertanya, besok sore saya suruh ngisi. Dulu ngisi tentang hibah, besok katanya minta diulang, suruh bahas hibah lagi gitu. Karena ibu-ibu di sini masih pada suka hibah katanya. Subhanallah. Siap insya Allah gitu. Jadi itu kemarin pembahasan kita. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahwa sakit itu pada asalnya adalah menghapus dosa-dosa kita. Kita sudah bahas kemarin tentang itu. Jadi setelah kita membahas tentang itu, kita membahas tentang bahwa sakit asalnya adalah menghapus dosa-dosa kita. Nah, maka kemudian berikutnya di kitab itu disebutkan secara asal Bapak Ibu, hukumnya itu makruh meminta kematian. Hukumnya apa? Makruh. Jadi kita itu dimakruhkan meminta mati. Mengapa? Karena kalau kita diberi umur, berharap ada tambahan kebaikan. Oh ya, jangan mati sekarang. Berarti diberi umur toh, itu supados mbok menawa entuk tambahan kebaikan. Kalau sing elek itu mbok menawa isi iso tobat. Paham nggih? Makanya kedua-duanya dikatakan makruh meminta mati. Jadi sampun ngatos jenengan berputus asa, aku tak jaluk mati wae lah daripada mumet nang dunia urusannya ruwet, mending mati wae. Gitu. Kan jelek sekali. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, ada seorang orang tua pensiunan yang mampu mau umai wae telu. Rumah utama dengan istrinya udah sepuh nih, sudah 69 tahunan. Kemudian rumah satunya anaknya di situ. Pokoknya anakku sing sijine kono wae. Ini pegawai kesehatan ini anaknya ini. Kemudian ada satu lagi rumah jejernya, rumah istirahat, rumah sing goleyeh-leyeh. Ini orang nggak berselang lama seharusnya berangkat haji. Kebetulan orangnya sakit. Bapak-bapak ini sakit. Tahu-tahu sore-sore ditemukan sudah gantung diri. Kendat, kendat menetas jadi gantung diri pakai tali itu loh. Bayangkan, jadi dia itu nggak tahan dengan sakit yang menaun, akhirnya bunuh diri. Padahal minta mati saja hukumnya makruh, apalagi bunuh diri, haram. Makanya di sini dikatakan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, diingat-ingat bahwa ketika mati itu semua amal putus. Jadi jangan sampai minta mati. Sesulit apapun jangan sampai minta mati. Jadi tambahan umur orang beriman itu insya Allah tambahnya kebaikan. Jadi kalau jenengan rajin ngaji seperti ini, minta umur panjang. Sebab kata Rasulullah, tambahnya umur orang beriman itu tambahnya kebaikan. Mau tambah sedino tok insya Allah tambah sholat imam waktu minimal. Itu orang beriman. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, jangan minta mati karena lantaran bahaya yang menimpanya. Maksudnya pripun? Lah aku yo jan kok loro ora mari-mari. Sakit gitu. Atau miskin papa.
susahnya luar biasa, harap ngopeni anak nganti kangenan gitu istilahnya tuh. Matur nuwun. Ya, kadang-kadang orang dalam kondisi seperti itu bisa putus asa bukan? Iya. Ada orang yang minum racun, ibu-ibu beserta anaknya 4. Pernah dengar nggak? Bayangin, karena kalut merasa saja masa depannya tuh nggak bagus. Akhirnya dia minum racun beserta dengan 4 anaknya, subhanallah. Nah ini kan nggak boleh ibu-ibu semuanya. Jadi jenengan mesti di bojo galak epol-polan. Jangan bawa ke masyarakat karu-karuan. Nggak boleh jenengan minta mati apalagi bunuh. Lah aku kesel banget lah daripada aku urip ini kayak susah ya dengan kendat we. Jangan. Ya, jangan ya. Jadi Rasul menyebutkan jangan minta mati dikarenakan karena kesusahan yang panjenengan rasakan. Walaupun sesusah apapun, ini udah ngaji nih. Jadi jangan sampai terdengar, oh sing ngaji karo Pak Wahid karo bukae kendat subhanallah. Sing gurune kok diseneni. Ini gurune ngajari apa iki? Subhanallah. Nggih. Jadi orang beriman itu tahan terhadap ujian. Justru orang mendapatkan kemuliaan karena tahannya. Makanya ketika jenengan masuk surga nanti, malaikat di pintu surga mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Selamat, selamat ibu jenengan masuk surga. Disebabkan karena sabarnya cuma jenengan, begitu. Kalimatnya malaikat begitu. Jadi jenengan disambut oleh malaikat. Salamun alaikum bima sobartum. Subhanallah. Makanya jenengan kalau menerima apapun sabar. Ingat Bapak Ibu, sebagaimana saya pernah terangkan dulu sabar itu bukan hanya sabar ketika susah nggih. Sabar itu sabar juga ketika seneng. Nggih. Sabare wong sugih niku mboten ngagem sing mboten perlu. Niku sabare wong sugih. Nah, saged tumbas mobil loro tahan mung siji tok. Niku sabar namanya. Iso jajan pendak dino, orang jajan pendak dino niku sabarnya orang kaya itu. Sebenarnya kan dia bisa saja sebenarnya beli ini itu loh duitnya oke kok. Tapi dia bersabar untuk apa? Lebih baik untuk keperluan orang banyak. Jadi sekali lagi kita nggak boleh, ya, sesulit apapun hidup kita nggak boleh minta mati. Nah sekarang gini, nek kepeksa men gitu, korosone ora kuat men, jenengan kok ya Allah bojoku wis tak ladeni wis apik aku sing golek duit yo aku, sing ngopeni yo aku, ngopeni anak yo aku, sing kerja yo aku, isi diseneni karo bojoku. Weh misalnya jenengan ora kuat banget. Misalnya Rasulullah kasih solusi. Jikalau kepaksa jangan berdoanya begini doanya. Ini doanya dibolehkan. Ya Allah hidupkan saya jikalau kehidupan saya baik buat saya. Ya Allah matikan saya jikalau mati itu baik buat saya. Begitu yang boleh. Ini kepaksa banget jenengan. Supaya orang kuat banget. Loro kok orang mari-maris yang dokter muter. Pokoknya sakitnya itu luar biasa. Ada kan sakit yang memang menyiksa sekali seperti itu. Ya, maka kalau kepaksa yang berdoa begitu doanya. Ya Allah hidupkan saya kalau memang kehidupan itu baik buat saya, matikan saya jikalau mati itu baik buat saya. Bapak Ibu semuanya, hadis ini diterangkan oleh para ulama. Kenapa kita nggak boleh meminta mati dikarenakan karena kita susah? Karena begini ya Bapak Ibu, jenengan tuh nggak ada jaminan begitu mati terus pena. Ingat gini. Memangnya jenengan susah terus jenengan mati terus jenengan pena? Nggak ada jaminan sama sekali. Nek jenengan beriman itu betul apa-apa. Kalau kita masih susah secara apa namanya kehidupan dunia, kemudian agama kita belum bagus kok jaluk mati, haneng kuburan nambah repot. Ini apa nggih? Maka mintalah kehidupan yang panjang di dalam kebaikan. Paham ibu-ibu nggih? Paham nggih? Ini karena saya sering dapat keluhan ibu-ibu. Oh, sudah kuat banget Ustaz. Wah, bojoku ya Allah gitu. Terakhir itu mengatakan ke saya begini, Ustaz, saya masih tahan katanya. Waktu dia ini suaminya, nih, waktu dia selingkuh dengan teman kerjanya saya masih tahan Ustaz, nggak lihat orangnya. Nih. Kemudian selingkuh dengan orang agak jauh, saya masih tahan. Tapi terakhir selingkuh dengan tetangganya sendiri Ustaz, nggak kuat Ustaz saya. Tuh kayak gitu itu. Ada yang kayak gitu itu sampai ke saya itu, subhanallah. Pun begitu sekali lagi, jangan minta mati, jangan minta mati. Gitu. Tetap mintanya ya Allah diberi kesadaran. Gitu. Jangan-jangan justru jenengan mendapatkan kemuliaan karena kesabaran panjenengan menghadapi itu semua. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang ngaji ini diberi kesabaran yang demikian. Apa doanya? Kalau dalam bahasa Arabnya gini, nanti jenengan buka lagi ya di internet. Ya, nanti saya upload insya Allah. Allahumma ahyini
ya Allah hidupkan aku, makanatil hayatu khairun li. Ya Allah hidupkan aku kalau memang hidup itu baik buatku. Ya, kemudian watawaffani, dan matikan aku jika kanatil wafatu khairun li, jikalau kematian memang baik buatku. Sekali lagi, hanya itu yang dibolehkan. Ya, tapi kita minta, ya Allah saya minta mati saja ya Allah, kesel ya Allah, nggak boleh, nggak boleh gitu. Jadi kalau jangan dengar nanti tetangga teman yang susah banget kok kondo koyong ini kondo nih, menurut pengajian nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi juga dilarang ibu-ibu berangan-angan mati, itu dilarang, berangan-angan mati. Ya. Dari riwayat Abu Hurairah ya, dikatakan dilarang minta dan berangan-angan di dalam pikiran untuk mati. Jadi jangan diberi ruang untuk menjenengan ngangen-ngangen aku mati wae lah. Urung nganti njaluk, ora nganti njaluk, tapi ketoke luwih akeh mati ketoke. Ngene iki daripada urip, ngene iki keselepol gitu. Bapak Ibu, sebenarnya kita tuh sebenarnya kadang-kadang nggak sabar itu karena kurang ketemu pembanding. Kurang ketemu pembanding. Di luar sana itu banyak ibu-ibu, orang yang susah lipat-lipat ketimbang kita itu banyak banget. Yang bahkan makan saja susah itu banyak ibu-ibu. Juga ada orang kaya yang tersiksa dengan kayanya, dia nggak bisa menggunakan kekayaannya dengan baik, sehingga corong Cilacap itu muspro, kekayaannya itu muspro, nggak bermanfaat. Tahu muspro nggak? Nggak bermanfaat, gitu, nggak bermanfaat, karena dia kurang sabar. Tuku iki ora betah, tuku ora betah, tuku mobil iki ora betah, didol meneh tuku iki ora betah, gawe omah ora betah, gitu loh. Banyak seperti itu tuh, banyak sekali. Sementara ada orang yang masya Allah dengan uang yang terbatas dia bisa sangat bahagia. Bapak Ibu semuanya, saya itu dapat jadwal ngaji. Belakangan ini dapat jadwal jauh-jauh. Gara-gara saya ngisi di suatu tempat di kota, kemudian ternyata pesertanya itu dari mana-mana. Akhirnya mereka WA ke saya. Nah, saya nggak melihat alamat. Saya sanggup ya janji, insya Allah. Ternyata saya cek, subhanallah, di dekat Polres Sleman. Waduh, pol-polan. Nah, karena saya sudah nyanggupi beberapa tempat, akhirnya saya butuh satu kendaraan lagi. Kalau pakai mobil terlalu boros, terlalu jauh, terlalu boros. Di samping saya juga pakai roda 4, sekarang udah agak traumatik dengan kejadian rusak kemarin itu. Akhirnya saya ngobrol sama teman yang saya pernah ceritakan kejadian di Jakarta itu. Apa jawabannya ibu-ibu? Ini saya katakan bukan orang kaya raya tapi hartanya betul-betul berkah. Ustadz, saya carikan jenengan butuhnya apa, saya yang bayar. Jenengan cari aja, saya yang bayar. Bayangkan ibu-ibu. Ada orang kayak gitu itu. Masya Allah. Jadi dia mengatakan, saya ingin dapat jariah. Kalau motor dipakai tiap hari ngaji, Masya Allah, berapa yang saya dapatkan? Saya di rumah, jenengan yang kerja, saya dapat pahalanya, Masya Allah. Pinter, Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekali lagi, ada orang hidup kaya raya susah dengan kekayaannya karena nggak punya ilmu, sehingga dia awal. Orang awal itu kan orang paling susah. Sementara ada orang yang biasa saja, tapi karena nggak awal dia bahagia. Ketahuilah Bapak Ibu semuanya, dengan memberi itu kita bahagia, insya Allah. Dengan memberi kita itu bahagia, insya Allah. Maka di antara cara menghilangkan bala juga memberi. Jangan kalau sudah sering memberi, sering sedekah, nanti jangan akan dibahagiakan hatinya dan otomatis terhindar dari bala. Bala itu kesusahan, ya, kesusahan. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan makruh meminta kematian dikarenakan satu, karena bahaya yang menimpa. Kok kita ono bahaya yang bakal menimpa? Jenengan melihat sebuah keadaan yang membahayakan panjenengan. Nek aku tak mati bae saiki. Itu nggak boleh. Kemudian karena sakit, jenengan sakit yang teramat sangat nggak boleh. Atau karena miskin, saking miskinnya juga nggak boleh minta mati. Kemudian ujian dari musuh, jenengan ditawan oleh musuh, kita mau dipateni, tapi jenengan tetap nggak boleh minta kematian waktu itu, jadi tetap minta hidup. Kemudian kesusahan hidup secara umum, jadi ini kesimpulannya, kesusahan hidup secara umum tidak kemudian membolehkan jenengan minta mati. Kita sedang belajar tentang kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Kita sudah belajar banyak dari halaman 1, sekarang sudah di halaman 200 lebih ini. Jadi subbab bahwa kita nggak boleh minta kematian.
Apa hukumnya? Jikalau panjenengan meminta kematian dikarenakan kesusahan dunia, maka dihukumi makruh. Sekali lagi, makruh. Kemudian Rasulullah menyebutkan, nek jenengan ngarep kematian dengan harapan istirahat. Jangan orang sampai bunuh diri kan berpikir mau istirahat atau dari sakitnya. Gimana? Kata Rasulullah, hanya saja istirahat itu bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Jadi yang dikatakan kuburan menjadi tempat istirahat itu bagi orang-orang yang diampuni. Makanya doanya gimana? Wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup saya tambahan kebaikan. Wal mauta, dan kematiannya rohatan li fi kulli syarr. Ya Allah, jadikan maut saya, kematian saya menjadi istirahat. Artinya Pak, jenengan itu sudah diampuni. Kalau belum diampuni bukan istirahat, jenengan digempet-gempet. Himpit tutang kuburan, subhanallah. Makanya sekali lagi kita tetap mintanya berumur panjang, jangan minta mati. Maka apa tugas kita? Memenuhi hari-hari dengan amal soleh, supaya ketika nanti jenengan dipanggil dalam kondisi siap istirahat. Siap istirahat. Bapak Ibu semuanya, coba jenengan perhatikan bagian ini. Hari ini kita di dunia, Bapak Ibu semuanya, adalah hari yang adanya amal soleh wala hisab, nggak ada hisab. Gini bagi, jenengan harap berbuat elek apa betul dihitung saat ini. Silahkan jenengan beramal. Gini bagi, nanti akan ada suatu masa setelah jenengan meninggal, ada harinya hari hisab, nggak ada amal. Karek dihitung perbuatan jenengan saiki. Maka sekaranglah waktunya jenengan beramal. Sebab sekarang belum dihitung. Jenengan nggak ada langsung, naudzubillah, orang mencuri langsung dihukum oleh Allah, nggak, belum tentu. Orang tukang selingkuh apa langsung jadikan langsung sakit berat, belum tentu. Belum tentu. Bahkan hisabnya, hitungannya juga belum sekarang. Tapi nanti setelah kematian tinggal ada hitungan, tidak ada amal. Boten enten amal. Jenengan kantun menuai apa yang sekarang kita tanam. Makanya dengan sekarang lagi menulis kitab. Di Noiki tanggal 20 September. Jenengan ditulis, ada tulisannya. Begini pagi, subuhnya begini, duhanya begini, duhur begini, asar begini, apa saja yang dikatakan, kalimat yang keluar apa, tangan saya ngapain, itu ada kitabnya nanti. Jenengan nanti akan mawas itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hati-hati, tulisan yang telah lalu buat bisa dihapus. Empun liwat. Adanya bisanya di istighfari, mohon ampun kepada Allah. Maka tulisan kita yang ke depan sampai kita mati yang baik-baik. Betapa malunya nanti kita membaca tulisan kita sendiri ternyata buruk sekali, subhanallah. Jadi isinya di dunia itu amal kebaikan. Kalau jangan punya ini betul-betul energi untuk ibadah itu luar biasa, ibu-ibu. Saya merasakan betul setelah belajar tentang negeri akhirat itu, ya Allah, masya Allah. Yang sebelumnya mungkin jaga di sholat petang puluh kiangel, sekarang itu sudah banyak jamaah saya yang kadang-kadang WA, Ustadz, saya hari ini sore hari saya ini udah 100 rakaat, alhamdulillah. Ibu-ibu loh, hari ini saya udah sholat 100 rakaat, Ustadz, masya Allah. 17 wajib, 22 rawatib. Nanti kita tenangkan 22 itu apa saja. Kemudian sholat malamnya 11, sholat suruk loro, sholat duha wolu. Itu udah berapa? Udah 60 lebih itu. Kemudian sholat mutlak, sholat karena pengen sholat mutlak kok, itu sekian. Masya Allah. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang dikatakan sebagai proses menuju kewalian, orang yang disayangi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita betul-betul berharap betul kepada Allah menjadi orang-orang yang dibimbing dalam kondisi demikian. Nah, ini sekilas tentang negeri akhirat, mudah-mudahan menjadi pengingat bahwa kita akan meninggal, maka kita harus siap-siap sepenuhnya, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi yang buruk. Kemudian berikutnya tentang sholat sekarang, kemarin sudah saya sampaikan tentang hadis arba'in nomor 38, yaitu tentang dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man adali waliyan faqad atantu biharbi. Sing sinten kemawon memusuhi waliku,
maka aku umumkan perang buat dia. Ini salah satu keutamaan memperbanyak sholat. Makanya nanti malam ini saya sampaikan jenengan tentang beberapa sholat sunnah, beberapa jenis sholat sunnah. Ya, jenengan tadi mireng toh, maksudnya satu sih sholat apa wae gitu. Nanti saya terangkan. Ya. Kata Rasulullah, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantu biharbi. Sing sinten kemawon memusuhi, menyakiti waliku. Siapa waliku? Orang yang dekat dengan Allah maksudnya. Maka aku umumkan perang bersama dia. Makanya orang-orang soleh itu dia disakiti tiang bukan balas Bapak Ibu, bukan turun. Tiang-tiang soleh sakit tiang bukan balas buatan. Sebab apa? Dia tahu yang akan balas Allah langsung. Makanya podo-podo kepeksone ngloroni wong, ojo ngloroni wong soleh, bahaya. Bahaya. Sebab Allah sendiri yang mengatakan faqad adantu biharbi. Saya sendiri yang akan umumkan perang dengan dia. Nah, siapa orang soleh itu dikatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradu alaih. Saya cinta banget dengan orang-orang yang mendekat kepadaku kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Berarti cerita tentang cintanya Allah kepada kita yang wajib kita rampung. Salat sing 5 waktu niku yo rampung. Samun ngantos enten sing bolong maksudnya. Paham nggih? Jadi Allah itu cinta banget kepada orang yang mendekat kepadanya dengan apa yang diwajibkan kepadanya. Nah, maksud Allah cinta bagaimana? Ya tepat waktu ibu-ibu. Jangan molor-molor. Sekali lagi khususnya Isya ini, hati-hati sholat Isya ibu-ibu, kadang-kadang molor-molor ini. Molor-molor keturun, les tekan iso. Nah, terlebih lagi gini nih, ini sering ini ibu-ibu, jangan perhatikan betul ini bagian ini. Mudah-mudahan jenengan nanti kalau iya jenengan bisa mengkodok. Jenengan head jam 1 siang. Head jam 1 siang. Jenengan sholat buatan? Setelah itu nggak bisa sholat toh? Padahal jenengan seharusnya sudah sholat duhur sejak jam 12. Yang seperti itu jenengan kodok buatan ketika mari, ketika sembuh. Ini harusnya kodok. Sebab jenengan sudah masuk waktunya. Berarti jenengan dianggap meninggalkan sholat duhur sepanjang 1 jam jenengan diberi waktu. Ini sering terjadi ibu-ibu. Makanya orang jenengan, duh Ustadz kita aku sono ping 100 kaya ngono kodok jenengan. Setiap habis duhur kodok, duhur sampai jenengan kira-kira selesai. Nggih. Nah, ini saya katakan Allah itu cinta kepada orang yang mendekat kepadanya dengan yang wajib-wajib. Contohnya itu, ibu-ibu memperhatikan, ya Allah, jebul aku mau setengah siji kok aku head. Kudune lah aku sholat kayak mau. Sok nek mari ya Allah saya tak kodok. Begitu sembuh jenengan kodok. Paham nggih? Ada yang punya utang nggak kira-kira? Banyak. Ini. Makanya kalau nggak ngaji kadang-kadang kita lupa. Nggih. Belum lagi yang jenengan mari jam 1 wengi. Jenengan mari jam 11 wengi. Kudune lah adus. Langsung sholat Isya. Alah tunggu sesuk-esuk wae lah, adem buka, tak turu wae. Jenengan kehilangan sholat Isya. Subhanallah. Yang seperti ini berarti jenengan belum sampai ke tahap ini. Jadi Allah tuh mencintai betul hambanya yang mendekat kepadanya dengan yang wajib-wajib. Karena bentuk untuk mendekat kepada Allah itu butuh perjuangan. Seperti itu lah butuh perjuangan. Gini mau betul. Dalu kono atus lah butuh perjuangan. Tapi kan sudah tahu jenengan jenis air, boleh nggak pakai air hangat kemarin? Boleh. Jadi jangan alasan aku adem nganggo banyu hangat entuk. Udah tahu ilmunya kok. Sudah tahu ilmunya, nggih. Jadi kemudian Rasul menyebutkan, Allah berfirman, wa ma yazallu abdi. Kemudian hambaku itu jenengan semua membiasakan. Wa ma yazallu abdi yataqarrubu. Mendekat kepadaku, ilayya binawafil, dengan sesuatu yang sunnah-sunnah hatta ahabbahu. Jadi orang ini kemudian jenengan setelah yang wajib-wajib selesai nggak berhenti di situ, kemudian dia senantiasa melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka hatta ahabbahu, sampai Allah tuh cinta kepada dia. Ketika Allah cinta kepada dia, itulah jenengan dikatakan sebagai seorang wali. Jadi walinya Allah tuh bukan orang yang bisa terbang di atas angin.
jalan di atas air itu bukan wali itu tidak harus habib, Bapak Ibu. Wali itu untuk siapa saja yang mendekat kepada Allah dengan yang wajib-wajib dilaksanakan semua, kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah-sunnah. Nah, kemudian Allah berfirman, faida ahbabtuhu, jikalau, ini penting banget ini Bapak Ibu, umpami Gusti Allah sampun cinta kepada yang bersangkutan, maka kata Allah, pendengarannya hanya mendengar seperti apa yang aku ingin dengar, penglihatannya hanya melihat seperti apa yang aku ingin lihat, tangannya menggenggam hanya boleh menggenggam kepada apa yang aku bolehkan, kakinya melangkah hanya melangkah kepada sesuatu yang dibolehkan. Jikalau dia minta kepadaku, aku kabulkan. Jikalau dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Begitu hadisnya. Jadi maksudnya apa ini? Ini namanya ma'iyatullah, pertolongan Allah bagi orang yang dicintainya. Jenengan ki orang-orang yang delong sing ora penting. Kalau jenengan sudah begitu, sudah yang wajib dilaksanakan, sunnah dilakoni, jenengan nonton sing ora perlu itu boten kolu istilahnya tuh. Ngerti boten kolu boten? Ya pokoknya dadi ora pengin. Nggih. Arep sing elek ki ora sida, ndelok ora sida wae. Mendengar sing elek boten kolu. Itu loh. Ini namanya ma'iyatullah, pertolongan Allah disebabkan karena Allah cinta dia. Nah sekarang pertanyaan, siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Kata Allah, nanti buka di dalam Quran surah Yunus ayat 62-64. Yaitu ala inna awliya Allah. Ingatlah wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim walahum yasanun, adalah orang-orang yang enggak punya rasa takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Walahum yasanun, dan mereka enggak pernah bersedih hati. Nih, jangan pengen nggak merasa itu, merasakan hati niku tetap bahagia, tentrem. Jadi orang-orang yang dikatakan orang yang dekat dengan Allah yang kayak tadi itu, melaksanakan wajib, mengadakan yang sunnah, maka dia akan diberi rasa bahagia di dalam hatinya. Kemudian siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Ini penting kalimat ini. Senantiasa bertakwa, dia dipanggil adzan yo mangkat. Dikon salat yo salat, on sedekah yo sedekah. Itu. Ini namanya dia wa kanu yattaqun, senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, adalah kabar gembira buat mereka bahwa mereka diberi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau jenengan bertakwa kepada Allah, dijamin walaupun keadaan panjenengan seperti apapun, hati panjenengan akan dibuat bahagia. Ini penting buatan. Ini pula yang dicarikan itu nggih. Orang punya rumah 100, kalau hatinya dibuat nggak tentrem, sakit buatan. Sakit mawon. Jaminan dari Allah, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Jaminan dari Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walaupun mungkin dia kelihatan miskin di mata kita. Lah, mau kita miskin, bisa jadi dia bahagia kalau dia orang-orang yang bertakwa. Kemudian la tabdila li kalimatillah, ini janji dari Allah. Tidak ada perubahan terhadap janji Allah tersebut. Sing sinten kemawon berusaha bertakwa kepada Allah, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini penting ya Ibu. Penting. Bukan najon jenengan bojone ndelok pecicilan menjenengan tetap lebih bahagia. Nah itu kan penting, kita bagi. Jenengan punya problematika macam-macam, jenengan tetap diberi bahagia. Itu kan yang penting seperti itu. Gini bagi. Apalah artinya kita punya harta banyak kalau mboten tentrem, gini bagi. Saya itu menyaksikan orang yang hartanya banyak tentrem itu banyak banget ibu-ibu, bapak-bapak. Subhanallah, tanahnya banduara kan mboten. Ngokeh men ning uripe sengsara pol kata yang seperti itu. Duitnya nang ATM kok mau miliar, orang seneng banyak. Maka sekali lagi, lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah, adalah kabar gembira buat mereka orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka panjenengan semua Bapak Ibu semuanya yang sudah ngaji seperti ini, ayo kita jaga ketakwaan kita. Dijaga ketakwaan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan kenyataan pada malam hari ini tentang sholat, terkait dengan kita hendak memperbanyak jumlah sholat kita. Maka kita harus mengenal yang namanya jenis sholat-sholat sunnah. Izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sambil diminum.
Tapi semuanya mudah-mudahan ini nanti jenengan bisa laksanakan ya. Yang pertama, ini berarti kita bicara sholat sunnah ya, berarti jelas sholat wajib pun rampung. Saya anggap jenengan sudah melaksanakan semua. Sudah ngaji sama Pak Wahid itu sampai sholat si bolong. Oh iya, ayo, gitu. Bapak-bapak usahakan di masjid, bapak-bapak. Usahakan di masjid. Sebab kenapa? 3 madzhab mengatakan di masjid laki-laki. Dulu sudah pernah saya sampaikan, orang buta, nggak ada yang nuntun, nggak punya motor. Tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah karena saya nggak ada yang nganter ke masjid sementara saya dengar adzan? Nggak, berangkat ke masjid. Niku tiang buta, Pak, nggak punya motor. Sekarang kita matanya terang benderang, punya motor, dengar adzan, masih dekat, sampai nggak berangkat. Lantas kita nanti di akhirat bagaimana pertanggungjawaban di sisi Allah? Makanya kita sekarang bicara yang wajib, oke lah sudah semua. Saya anggap jenengan udah rajin semua insya Allah. Maka kita sekarang melanjutkan agar menjadi orang yang dicintai Allah, jangan melaksanakan yang sunnah. Mudah-mudahan setelah ini jenengan sholatnya nggak cuma 17, tapi banyak jumlahnya. Yang pertama, sholat sunnah itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu dulu yang pertama. Sholat apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sering disebut dengan istilah rawatib. Sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ada 2 macam, yaitu yang mu'akadah, yang ditekan sehingga isoki ya diutamakan sama yang ghairu mu'akadah, sama yang rodo ora patio ditekan tapi juga nek iso dilaksanakan. Nah, berapa jumlahnya yang mu'akadah, yang nek iso jenengan pokoknya iki aja nganti ketinggalan. Ada 10. Ada 10. Dalilnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berarti anaknya Umar bin Khattab. Ini anaknya Umar bin Khattab. Sebagaimana yang sering saya ceritakan jenengan, ini orang yang saya itu kalau udah dengar hadis kok dari beliau tuh langsung punya energi untuk pengen melaksanakan. Kenapa? Beliau itu dikenal orang yang paling berusaha mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai saya pernah ceritakan jenengan dulu, dia tuh lewat sebuah tempat tiba-tiba kayak gini. Ngopo ya koyo ngono kuwi? Ndek ben ning kene iki ono wit-witan, terus ono batange Rasulullah lewat kene kaya ngene. Lah saiki wis ono wit-witan. Aku ya kelingan nek ben kene iki aku kayak gini ben kaya Rasulullah. Bayangin. Saking pengennya kaya Rasulullah. Padahal wis ora ono wit-witan, wis ono batang udah enggak ada. Termasuk cara kencingnya tuh dia meniru betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Umar. Nah, beliau mengatakan hafidu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya hafidu menjaga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, salat duhur maksudnya. Jadi 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Pertama, sudah berapa? 4. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, begitu bunyi hadisnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib neng umai. Nah, ini zaman sekarang kalau jenengan khawatir tekan rumah malah nyekeli HP lali, mendingan yang masjid deh. Walaupun ini hadisnya mengatakan fi baitihi. Sunahnya janjane sholat maghrib neng masjid bapak-bapak, sholat badane teng griya, sunahnya begitu. Tapi zaman sekarang fitnah banyak. Jenengan pulang ke rumah niat arep nang omah jebul nyekel HP, wis lari dengan isya bablas. Ini apa nggih? Itu enggak cerita orang lain, cerita saya sendiri. Kadang-kadang begitu. Niate praktek sunah, saka masjid kau nang omah wae. Jebul tekan omah no, buka WA dan sebagainya, akhirnya lupa. Makanya mendingan daripada seperti itu ya wis teng masjid vela. Bar maghrib langsung sholat 2 rakaat. Sudah berapa itu? 6. Sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2. Kemudian rakaataini ba'dal isya, sama juga fi baitihi, 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya. Sekali lagi kalau jangan khawatir, silahkan langsung ba'da isya. Kayak saya tadi kan habis sholat isya ya langsung ba'da isya, gitu kan? Sudah berapa itu? 8. Wa rakaataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh.
genep jadi 10. Genep. Ini yang dikatakan sebagai sunnah rawatib muakkadah. Nek iso ojo ditinggal karena ini muakkadah. Muakkadah ini teken banget. Nek orang alangan yuk dilakoni. Nah, biasanya bapak-bapak, ini yang paling berat diantaranya adalah sholat qobliyah duhur. Banyak yang qobliyah duhur itu susah. Karena orang kadang-kadang berangkat duhur itu sudah mendekati waktunya. Makanya ada syariat. Nek panjenengan sampun biasa sholat rawatib, wis biasa qobliyah duhur, wis biasa ba'da duhur, wis biasa ba'da maghrib ba'da isya qobliyah subuh. Kok ndelalain jenengan karena satu keadaan di jalan jenengan kok keri datang ke masjid dek sudah Allahu Akbar syahadu alla ilaha illallah iqamah berarti jenengan gelem ora gelem kudu salat fardu nggih. Maka Rasulullah membolehkan jenengan melaksanakan qobliyah duhur sak bare duhur. Dadi maune loro dadi papat. Paham nggih? Saking pentingnya, saking ojo ditinggali. Paham nggih? Bahkan Rasulullah pernah ba'da duhur ada tamunya tamu penting. Sehingga Rasulullah kehilangan 2 rakaat setelah duhur. Apa yang Rasulullah lakukan? Salat ba'da duhur sak bare asar. Mengkodok salat ba'da duhur sak bare asar. Saking pentingnya mboten pengen ditinggal. Bayangkan. Saking pentingnya mboten ditinggal. Makanya dikatakan di sini hafidhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya apa? Hafid itu menjaga. Makanya jangan itu hafid Quran. Itu adalah orang yang menjaga Quran. Maksudnya ngapal ke Quran. Menjaga Quran. Di sini katakan hafidhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menjaga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat itu. Nah, ini yang mulai sekarang malam ini jenengan sudah dengar nggih. Sampun ngatos ditinggal. Jenengan pun ngaji kita harus meningkat nggih. Kemudian sekarang yang ghairu muakkadah, yang boten patio ditekan tapi nek iso dilakoni. 1. Man hafadho sing sinten kemawon menjaga arba'in qabla duhri wa arba'in ba'daha haramallahu alaihin nar. Begitu bapak-bapak. Banyak perhatikan betul ini. Saya bacanya itu kadang-kadang suka sampai nangis sendiri. Kalau lagi sendiri bisa nangis saya. Sing sinten kemawon jagi salat petang rakaat sak durunge duhur lan petang rakaat sak sampune duhur, berarti sing loro niku wau sampun nggih masuk ke yang muakkadah. Sing sinten kemawon sekarang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur diharamkan untuk dia neraka. Jangan mau tenang sambil neraka. Bayangin Bapak Ibu. Dahsyat mboten niku. Dahsyat mboten. Diharumkan neraka jangan orang entuk mlebu neraka. Bayangin. Artinya napa Bapak Ibu? Sing sinten kemawon saged jagi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat tentu saja salat duhurnya nggih. Ora terus salat duhur tinggal. Jenenge gendeng jenenge nggih. Maka jenengan itu akan dipandu hatinya oleh Allah untuk sukanya berbuat baik, nggak mau berbuat jelek. Sebab orang yang diharamkan ke neraka itu yang saya, gini apa gini? Otomatis jenengan akan dibuat jadi orang baik oleh Allah. Makanya jangan ada doa gini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gini. Ya Allah yang membolak-balikan hati, isu-isu kadang beriman, ujuk-ujuk orang beriman awan, ujuk-ujuk wegah, ujuk-ujuk seneng banget semangat, ujuk-ujuk orang seneng. Sabit qalbi ala dinik. Ya Allah tetapkan hati ini agar tetap di agama ini. Tetap lurus. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Ya Allah yang mencenderungkan hati ini, cenderungkan hati ini kepada yang baik-baik, kepada ketaatan. Jadi sing sinten kemawon saged jagi 4 rakaat sak derenge dhuwur, 4 rakaat setelah dhuwur, maka jenengan diharamkan neraka, berarti jenengan akan dibuat jadi orang baik. Arab ditake wong ora sito ndelalai. Ora sito. Mau denger yang elek enggak jadi. Ini Masya Allah. Makanya sering saya katakan ke anak-anak, etuklah dolan. Ning dijogo ya salatmu. Makanya kalau anak saya main itu yang saya WA itu, "Wes sholat neng masjid endi?" Kalau wali sholat begitu. Di foto yo gitu.
Saya gitu. Amar misalnya pergi kemana, di foto yo ke sholat ning ndi. Kenapa? Saya berharap nek ono konjone sing ngejakin nakal yo nek sholat ki njogoni. As-sholatu nuron. Sholat itu cahaya, ada cahaya yang jagain dia maksudnya. Arep ketambrakan narkoba misalnya, yo dilale dadi ora sido gitu loh. Ibu, paham nggih? Nah, itu dijaga oleh Allah. Ini namanya manusia kadang-kadang punya kecenderungan buruk, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kita sholatnya dijaga, insya Allah dijaga. Nah ini duhur. Kemudian rahimallah, rahmat Allah. Rahmat Allah turun. Man sholat qoblal asri arba'an. Sing sinten kemawon sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi saat dari asar kita sholat 4 rakaat. Apa pahalanya? Dirahmati oleh Allah. Bayangkan jenengan sering nyuwun dirahmati Allah. Sing sinten kemawon jagi 4 rakaat sebelum asar, maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak Ibu. Masya Allah. Kemudian saat dari maghrib enten boten enten, kata Rasulullah, sholla qoblal maghrib, sholla qoblal maghrib, sholla qoblal maghrib liman sya'a. Begitu hadisnya. Sholat tuh saat durunge maghrib, sholat tuh saat durunge maghrib, sholat tuh saat durunge maghrib. Bagi jenengan yang ingin melakukan, berarti 2 rakaat sebelum maghrib juga ada. Demikian juga sholat isya. Idza adzanal muadzin, jikalau muadzin sudah adzan sholat isya, maka dikatakan ibtadaru ila sawari. Tiang-tiang itu pada berlari menuju sawari. Sawari itu tiang. Yang penting bukan tiang ya. Makanya tiang itu kan orang sholat itu kan kalau bisa ada pembatasnya, namanya sutroh. Maksudnya do melayu yang sutroh. Artinya apa? Orang-orang pada waktu itu melaksanakan sholat qobliyah isya. Totalnya berapa berarti? 12. 4 duhur, 4 asar, 2 maghrib, 2 isya. Totalnya rolas. Berarti sholat yang mengiringi sholat fardu itu ada totalnya 22. Makanya sekarang saya ceritakan jenengan. Jadi sholat seket nih kan sidik kok jadi langsung ibu. 17 wajib ditambah rolikur yang mengikutinya, sudah berapa itu? Berapa? 49 sudah ya? 49 ditambah 49 apa 39? 39 ditambah 11 sholat dalu, sudah berapa itu? 50 pun seket ton itu dereng sholat duhane 8 rakaat pun 58. Nek jenengan biasa ngaji isuk teng masjid, sampunipun sholat, sampunipun ngaji, jenengan masuk suruk, sholat suruk pun dados 52. Gini apa nggih? Banyak jumlahnya. Oh, jam 11 kok deg-degan atine, ambil air wudhu, sholat mutlak. Betapa boleh berapapun itu. Makanya kadang-kadang sekarang ada jamaah ibu-ibu yang udah pada pensiunan itu, Ustaz, alhamdulillah setelah ngaji dengan jenengan sekarang saya udah sholat 100. WA ke saya, Masya Allah, ibu-ibu. Minimal yang rawatib, kemudian yang sholat malam sama tuh dijaga itu udah 50-an gitu. Beripun, kita siap bukan? Sudah ngaji itu harus berbeda. Hadiahnya apa tadi? Jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, makanya perjuangan panjenengan Bapak Ibu semuanya untuk anak-anak panjenengan ini. Saya begitu, ringan saja. Saya ke Abdul, ke Amar, ke Aisyah, kok Joko sholat Bapak orang iso jogoni apa-apa, ora iku zaman saya iki kalah karo HP wong tua. Ngene apa nggih? Alah wong tua kondo apa HP. Kan gitu. Ngene apa nggih? Yang minimal kalau sholat dijaga, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada sholat yang tidak mengiringi sholat fardu. Ada 2 macam lagi, yaitu sholat yang muqayyadah, sholat yang terikat, dan sholat yang tidak terikat. Yang terikat contohnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sebab mlebu yang masjid maka dadi sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat wudu, sebab berwudu dadi sholat wudu. Kemudian sholat istiqoroh, bingung milih loro ndi sing dipilih, sholat istiqoroh. Kemudian sholat hajat, ini sebagian di madzhab Syafi'i ada sholat hajat. Ada 2 rakaat setelah tawaf dan beberapa yang lain. Nah, ini kita akan nanti berikutnya insya Allah kita akan bahas satu-satu apa tahiyatul masjid,
apa istikharah dan sebagainya di pertemuan berikutnya. Nah, malam hari ini mungkin itu yang dibahas oleh kita semua. Ya, mudah-mudahan bisa diingat-ingat dan bisa dipraktekkan. Ya, bukan namun diperingatkan tapi dipraktekkan. Nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ustadz, saya sekarang alhamdulillah udah 40. Ya, insya Allah. Insya Allah. Hari kita harus niat, ya. Harus niat. Mudah-mudahan dengan itu kita Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini bisa menjadi cahaya buat lingkungan kita, ya. Karena setiap lingkungan itu harus ada orang-orang yang berusaha menjadi orang-orang soleh, yang dengan itu nanti masyarakat akan menjadi masyarakat yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana janji Allah dalam Quran surah Al-A'raf 96, walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk sebuah negeri RT RW kelurahan kok beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan untuk turunkan barokah kepadanya, kepada mereka dari langit dan dari bumi. Kemarin waktu malam Senin saya disuruh ngisi kajian yang diadakan oleh Kelurahan Balai Catur, yang hadir hampir 500 orang, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Pak Lurahnya, Pak Dukuhnya sangat peduli terhadap kemajuan masalah keagamaan. Ya, semoga di sini pun demikian, ya, rutin ngaji di ampun bosen, karena itulah yang akan membuat masyarakat penuh dengan keberkahan. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Nanti ada pertanyaan sambil santai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.